student hotelier. Perkenalkan, nama aku adalah Ayuda Ratista dari Prodi Room Division Management semester 5. Sebelumnya aku itu keterima di Hotel Ritz-Carlton Tokyo, khususnya di Jepang, di Departemen Housekeeping. Awalnya itu sih nggak ada kepikiran buat magang di negara Jepang, karena memang dari dasarnya di kampus kita itu magangnya belum ada yang pernah ke Jepang. Kemudian ada penawaran dari pihak kampus yang dimana sudah membuat kerjasama untuk magang di Jepang. Nah, dan pada saat itu kebetulan negara Jepang lagi famous-famousnya tentang budaya hidup, gaya hidup, kemudian tentang aturan membuat antrian ketika mereka membeli sesuatu. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menarik saya untuk pergi ke negara tersebut. Alasan saya untuk memilih magang ke Jepang itu dari destinasi wisatanya yang udah sangat-sangat terkenal, apalagi dengan Gunung Fujinya, dan juga banyak karakter-karakter anime yang terkenal, dan kemudian orang-orangnya yang sangat-sangat taat dengan peraturan. Itu yang menjadi alasan saya untuk mau pergi ke negara tersebut, melakukan magang. Pengalaman seru yang ada di Jepang itu khususnya traveling. Saya pergi traveling ke tempat terkenal yang biasanya viral di TikTok, yaitu Shibuya Crossing, Shinjuku Station, dan juga destinasi yang paling terkenal yaitu ke Gunung Fuji. Untuk pengalaman unik yang saya dapatkan selama magang di Jepang yaitu budayanya dan cara mereka berpikir itu. Yang pertama itu ketika biasanya kalau di Indonesia ketika kita mendapatkan pujian dari seseorang itu kita bilangnya terima kasih atau terima kasih banyak. Tapi kalau di Jepang itu kita itu ketika mereka memuji kita harus sungkan dan merasa itu bukan bagian dari diri kita. Jadi kita biasanya itu bilang sumimasen, gomenasai. Seperti itu. Dan yang terakhir itu, untuk di Indonesia sebagai anak training, pertama kali membuat kesalahan itu adalah hal yang lumrah. Tapi ketika kita bekerja di negara Jepang yang habitatnya mereka itu kesalahan kecil adalah bagian terbesar dari masalah. Ya, masalah tetap masalah, tidak ada ukurannya. Nah, mereka itu nggak ada excuse buat orang yang membuat masalah. Itu menjadi masalah pertama dan terakhir ketika kita membuatnya. Nah, tips and trick untuk mahasiswa khususnya BTP yang mau magang di Jepang itu yang pertama adalah language, dan yang terakhir itu adalah mentally prepared. Karena untuk bahasa kita kan akan mau keluar dari negara kita, jadi kita butuh penyesuaian bahasa mereka, dan juga ketika kita mau membeli sesuatu makanan atau berinteraksi dengan mereka, kita juga harus menyesuaikan bahasa kita ke mereka. Dan yang terakhir itu adalah mentally prepared. Kenapa? Karena ketika orang pergi untuk keluar dari rumahnya, itu mereka biasanya bilangnya itu mentalinya udah kuat. Padahal sebenarnya di tengah jalan itu udah jatuhnya homesick sih, karena mentally preparednya belum dibentuk. Jadi untuk teman-teman yang mau magang ke Jepang atau ke negara lain, itu boleh dilatih lagi mentally preparednya. Oke, sekian dari cerita pengalaman aku. Semoga membantu dan bermanfaat. Arigatou gozaimashita.